Ketika dua god sepak bola saling bertemu, Zidane ungkap dirinya kalah 2 detik dari Messi. Di Hari Pahlawan, Jokowi anugerahkan bintang tanda jasa ke Presiden FIFA, Gianni Infantino. Konser BMTH di Jakarta berujung ricuh. Oliver Skies ungkap dirinya panggung jadi penyebabnya. Angelina Jolie sorot kebrutalan serangan Zionis ke Gaza. Presiden Israel tak terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pop News, senang sekali bisa hadir kembali di hadapan Anda. Kali ini Pop News Media akan merangkum sejumlah berita seputar selebriti nasional, berita internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Pop Spot. Bersama saya Vanessa, inilah informasi selengkapnya. Di berita pertama kali ini nih, kita akan ngebahas 2 mega bintang sepak bola beda generasi yang saling memuji saat mereka dipertemukan. Mereka adalah Zinedine Zidane dan Lionel Messi. Lionel Messi tampak tersenyum sendiri saat mengakui Zinedine Zidane adalah idolanya. Zinedine Zidane mengaku Messi merupakan pesepak bola yang mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki pemain lain. Berikut keseruan pertemuan mereka. Dua god sepak bola bertemu. Mereka adalah Zinedine Zidane dan Lionel Messi. Di momen pertemuan itu, Zinedine Zidane tidak bisa menyembunyikan kekagumannya di depan Lionel Messi. Bagi Zidane, Messi punya kemampuan yang tidak dimiliki pemilik lain. Akhir September kemarin, Adidas mempertemukan keduanya sekaligus para brand ambasadornya. Keduanya saling puji. Lionel Messi tampak salah tingkah dan senyum-senyum sendiri, belak-belakan mengakui Zinedine Zidane adalah idolanya. Zinedine Zidane pun tidak segan memuji Lionel Messi. Zidane mengaku ada satu kelebihan Messi yang tidak dipunyai pemain lain. Keduanya pun bertukar jersey yang dibumbui tanda tangan.
Messi pun tampak bersinar matanya ketika melihat jersey jadul Prancis milik Zidane. Camiseta esa. No, 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 no. No, no, no. Es poca cosa. Me gustaría poner. Muchas gracias. Muchas gracias, hombre. Terrible, ¿eh? Terrible camiseta. ¿Eh? Estaba linda esta camiseta. ¿Eh? Sí. ¿Tú grande? La pegó ahí. Y este también. Masih ngebahas tentang persepak bolaan di Indonesia. Namun kali ini nih kita nggak ngebahas tentang pemain sepak bola ataupun pelatih. Namun yang kita bahas hari ini adalah Presiden FIFA Gianni Infantino yang mendapatkan anugerah tanda kehormatan bintang jasa dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pemberian anugerah tanda kehormatan bintang jasa tersebut diberikan lantaran Presiden FIFA Gianni Infantino memiliki peran penting dalam persepak bolaan nasional, utamanya dalam membimbing Indonesia kerjasama persepak bolaan internasional. Berikut informasinya. Presiden FIFA Gianni Infantino mendapatkan anugerah tanda kehormatan bintang jasa dari Presiden Jokowi. Penyerahan bintang tanda jasa ini berlangsung di Istana Negara pada Hari Pahlawan 10 November 2023. Hal tersebut dikonfirmasi Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dalam keterangan tertulisnya pada Jumat. Kemudian, agenda kedua, Presiden Jokowi bersama Infantino akan meresmikan kantor FIFA di Jakarta. Lalu, Kepala Negara dan Presiden FIFA akan menghadiri pembukaan Piala Dunia U17 di Surabaya. Adapun penghargaan untuk Presiden FIFA itu telah disepakati dalam rapat terbatas bersama Dewan, gelar tanda jasa dan tanda kehormatan DGTK di Istana Kepresidenan Jakarta pada 3 Agustus 2023. Menurut Ketua DGTK Mahfud MD,
Ada alasan tersendiri mengapa gelar kehormatan budaya diberikan kepada Gianni Infantino. Kalau yang FIFA itu jasa-jasanya atas persepak bolaan di Indonesia. Pemberian gelar kehormatan untuk Gianni semula diusulkan oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Setelah usulan tersebut dinilai memenuhi syarat, pemerintah sepakat Gianni Infantino memiliki peran penting dalam persepakbolaan nasional, utamanya dalam membimbing Indonesia pada kerjasama internasional sepak bola. Sehingga dianggap layak berdasar diskusi-diskusi yang panjang. Bukan diskusi yang instan, tapi dibaca riwayat hidupnya, apa jasanya kepada persepak bolaan Indonesia, apa yang diberikan, apa yang dilakukan. Dia mengatakan gelar untuk Gianni Infantino ini tidak akan diserahkan dalam upacara kenegaraan, tetapi pada ajang pertandingan sepak bola yang digelar November 2023. Terkait status Gianni yang merupakan WNA, Mahfud menyatakan sebelumnya Indonesia juga pernah memberi gelar kehormatan untuk seorang jenderal asal Filipina. Jenderal itu membantu pembebasan sandera WNI yang ditawan oleh kelompok Abu Sayyaf. Ada Pak Muldoko, pernah dapat Tan Sri dari Malaysia dan seterusnya, itu sudah biasa antar negara. Konser band Bring Me The Horizon atau BMTH dihentikan hingga ricuh. Akibatnya fans band beraliran metalcore emosi dan membuat keributan hingga melakukan perusakan. Berikut kronologi konser BMTH dihentikan hingga ricuh. Viral di media sosial, video menunjukkan konser BMTH Jakarta dihentikan hingga ricuh. Sebelumnya, band Bring Me The Horizon atau BMTH dijadwalkan manggung di Jakarta dalam 2 hari, yaitu tanggal 10 hingga 11 November. Pada hari pertama, konser Bring Me The Horizon BMTH di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara berlangsung ricuh. Belum diketahui bagaimana konser BMTH di Jakarta pada hari kedua. Pihak promotor Revel Entertainment pun sempat memberikan klarifikasi di atas panggung, menegaskan bahwa konser itu harus berhenti. Akibatnya, fans band beraliran metalcore emosi dan membuat keributan hingga melakukan perusakan. Berikut kronologi konser BMTH dihentikan hingga ricuh. Awalnya, konser BMTH diawali oleh penampilan band pembuka asal Amerika Serikat, I Prevail, sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. BMTH yang beranggotakan vokalis Oliver Skies, gitaris Lee Malia, bassist Matt Kin, drummer Matt Nichols, dan keyboardis Jordan Fish. Itu kemudian naik panggung sekitar pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Lantas BMTH menyanyikan lagu pertamanya yakni Can You Feel My Heart.
Gemuruh penonton terdengar. Mereka ikut bernyanyi dan melompat-lompat menikmati penampilan BMTH. BMTH kemudian membawakan lagu Amin, Teardrops, Mantra, dan The House of Wolves. Di sela-sela lagu, Oliver berkali-kali menyapa penonton. Namun, tiba-tiba personel BMTH satu personel kembali ke belakang panggung usai membawakan lagu Dark Side. Konser pun sempat berhenti. Penonton sempat menunggu setengah jam di dalam area konser. Kesaksian Kemal Pahlevi. Komika hingga YouTuber Kemal Pahlevi ikut serta menjadi penonton BMTH. Dirinya memberikan kesaksian lewat akun Instagramnya @kemalpahlevi, mengatakan memang kondisi stage di venue goyang. Dalam postingannya, Kemal juga menyebut banyak penonton pingsan lantaran venue panas dan padat. Klarifikasi pihak promotor. Perwakilan Revel Entertainment, promotor konser BMTH di Jakarta, mengakui ada masalah. Pemberhentian konser BMTH lantaran ada masalah dari area panggung yang tidak sesuai dengan keamanan. Kita punya masalah di stage. Jadi kita harus stop show-nya malam ini. Boleh keluar dengan tenang, dengan aman. Jadi kita harus stop malam ini. Chill. Pihaknya menyatakan akan bertanggung jawab atas kejadian ini lewat akun Instagram resminya @Revel Entertainment. Promotor akan memberikan informasi terkait penanggung-jawaban tersebut melalui laman resmi Instagram mereka dalam waktu dekat. Klarifikasi vokalis BMTH. Vokalis Bring Me The Horizon BMTH, Oliver Skies, buka suara soal penghentian konsernya di Jakarta. Diketahui, konser hari pertama BMTH yang berlangsung pada Jumat 10 November 2023 sempat diwarnai ricuh dari penonton. Kondisi tidak kondusif tersebut bermula usai promotor Revel Entertainment mengumumkan bahwa konser BMTH terpaksa harus berhenti. Menurut promotor, konser tersebut harus dihentikan karena ada kendala teknis. Atas kejadian tersebut, Oliver Skies memberikan klarifikasi melalui unggahan cerita di akun Instagram @BringMeTheHorizon. Yo Indonesia, how's it going? Ollie here. I'm just here to give some context on last night and what happened. So obviously while we were performing last night, Oliver mengungkapkan bahwa penghentian konser tersebut dilakukan lantaran ditemukan sejumlah masalah pada bagian panggung. Menurutnya, saat konser BMTH berlangsung, panggung tampak tidak stabil. we got pulled off after one of our songs due to concerns from our crew,
and some of the local crew, the staging, the truss, and basically a lot of the venue was structurally unsound. It was bouncing so much that a lot of the video monitors and speakers and basically everything was bouncing at a really concerning amount. And vokalis yang akrab disapa Oli tersebut juga menyebutkan bahwa kondisi peralatan di panggung serta LED tampak goyang saat dirinya manggung. Kondisi tersebut akhirnya menyebabkan Oli dan seluruh kru merasa khawatir terkait faktor keselamatan bagi semua yang berada di area konser. Oliver Skies, vokalis Bring Me The Horizon, BMTH, berikan klarifikasi terkait penghentian konsernya di Jakarta melalui unggahan cerita di Instagram @BringMeTheHorizon. Yeah, there were serious concerns that something could happen with the structure, something could fall, something could hurt people or worse. So we had no choice but to cancel the show. Unfortunately, due to that situation, we can't play tonight either. We've looked at everything we can do. You know, we kind of suggested that we take our video screens away, that we take our lights away, we just play like some kind of stripped back event. Meski demikian, dirinya bersama seluruh personel dan kru telah berunding untuk keberlangsungan konser tersebut. Bahkan sempat ada opsi bagi BMTH untuk bermain secara akustik. Namun keputusan tersebut tidak memungkinkan untuk dijalankan, dan mereka memutuskan untuk tidak melanjutkan konsernya. Tak hanya itu, konser hari kedua BMTH di Jakarta juga terpaksa harus dibatalkan. Artis Angelina Jolie mengecap tindakan Israel yang melakukan pengeboman membabi buta yang menewaskan ribuan warga sipil. Rupanya pendapat sang artis Hollywood bikin Presiden Israel Isaac Herzog naik pitam. Bahkan sang ayah Angelina Jolie menyayangkan sikap anaknya yang mendukung Palestina. Berikut informasinya. Media sosial pemerintah Israel tak segan-segan ikut menyerang para pesohor yang kedapatan membela Palestina. Terbaru, artis Angelina Jolie merilis pernyataan keras terkait konflik antara Hamas dan Israel yang berdampak pada warga sipil di Gaza, Palestina. Dalam unggahan yang ia bagikan pada 2 November 2023, Angelina Jolie mengecam tindakan Israel yang melakukan pengeboman membabi buta yang menewaskan ribuan warga sipil. Angelina Jolie juga menyinggung yang terjadi di Gaza tak hanya dimulai pasca serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. Namun sudah berlangsung puluhan tahun. Rupanya pendapat sang artis Hollywood bikin Presiden Israel Isaac Herzog naik pitam. Dilansir dari New York Post, Rabu 8 November 2023, ia membantah keras tudingan itu. Angelina Jolie, the actress, is also a special envoy to the UN High Commission for Refugees. She said this is the deliberate bombing of a trapped population who have nowhere to flee. Gaza has been an open-air prison for nearly 2 decades and is fast becoming a mass grave. 40% of those killed are innocent children. Whole families are being murdered while the world watches, and with the active support of many governments, millions of Palestinian civilians, children, women, families are being collectively punished and dehumanized
all while being deprived of food, medicine, and humanitarian aid against international law. By refusing to demand a but humanitarian there's so many- ceasefire and blocking the UN Security Council from imposing one on both parties, world leaders are complicit in these crimes. So she's saying that you are committing war crimes here. What do you say to that? That I totally reject her claims. I think she's never been in Gaza, she's never been here, she never went to visit and see the facts on the ground. Menurutnya, warga Gaza masih bisa bertahan di lokasi tersebut meski sedang terjadi konflik. With all due respect, people in Gaza know there is war, but there is no humanitarian crisis that does not enable them to survive. On the contrary, there is a safe zone which was agreed by the international community in Israel in the south part of Gaza in order to move the citizens to that zone. Upaya Angelina Jolie mendukung Israel bahkan ditentang oleh ayahnya, Jon Voight, lewat video yang diunggah di Instagram. Pria 84 tahun itu menyatakan kecewa dengan keputusan putrinya yang memilih mendukung Palestina ketimbang Israel. John juga menyebut bintang film Changeling itu tidak paham soal tanah yang dijanjikan Tuhan untuk Israel. I'm very disappointed that my daughter, like so many, has no understanding of God's honor, God's truths. This is about destroying the history of God's land, the Holy Land, the land of the Jews. This is justice for God's children of the Holy Land. Jon Voight juga menyerukan tentara Israel untuk melindungi tanahmu dan rakyatmu. Dia juga mendukung perang yang berlangsung saat ini. Israel, the Israeli army, must protect thy soil, thy people. This is war. It's not going to be what the left thinks. It can't be civil now. Israel was attacked by inhuman terror on innocent babies, mothers, fathers, grandparents. And you fools calling Israel the problem, you should look at yourselves and ask, who am I? What am I? And ask God, am I learning the truths or am I being lied to and following everyone else? Because my friends, the ones who understand truth see the lie. They see Israel has been attacked and these animals want to wipe out Jews, Christians. They see that the Palestinians have not been neglected to finance. They've been given huge infusions of money that they didn't share with the people. They made wet. Itu tadi sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Pop Spot. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di popnews.id dan di channel YouTube Pop News Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di minggu depan.